Beratnya hanya beberapa kilogram. Helm plastik ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup Anda dalam sekejap mata. Untuk mengubah bahan mentah yang tidak bernyawa menjadi pelindung yang mampu menyelamatkan nyawa, setiap helm harus melewati lini produksi industri yang sangat presisi. Mulai dari pencetakan cangkang luar yang kaku, pembentukan inti busa penyerap benturan, hingga perakitan berbagai lapisan pelindung, serta pengujian benturan ekstrim pada produk jadi. Setiap tahap dilakukan dengan toleransi yang hampir nol. Hanya setelah berhasil melewati serangkaian standar keselamatan yang sangat ketat, helm diizinkan keluar dari pabrik. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern untuk mengungkap seluruh proses pembuatannya. Perjalanan pembuatan helm dimulai dari tahap desain rekayasa digital. Para insinyur menggunakan perangkat lunak pemodelan 3 dimensi canggih untuk membangun seluruh struktur helm di dalam komputer. Pada tahap ini, mereka menentukan geometri cangkang, lekukan yang mengikuti bentuk kepala, ketebalan tiap bagian, serta posisi komponen seperti dudukan tali dagu, saluran ventilasi, dan visor. Desain ini bukan hanya soal tampilan. Insinyur juga menganalisis aerodinamika helm, agar aliran udara tetap lancar saat digunakan pada kecepatan tinggi. Selain itu, simulasi komputer digunakan untuk memodelkan skenario benturan dan memprediksi bagaimana gaya tabrakan akan menyebar melalui struktur helm. Biasanya, beberapa versi desain diuji dan disempurnakan sebelum model akhir disetujui. Bahkan perubahan kecil pada bentuk atau ketebalan material dapat memengaruhi keseimbangan, kenyamanan, dan tingkat perlindungan saat terjadi kecelakaan. Setelah cangkang helm berbahan FRP tiba di pabrik, proses pengecatan tidak langsung dilakukan. Permukaannya masih memiliki ketidakteraturan mikro dari proses pencetakan. Jika langsung dicat, hasilnya tidak akan sempurna dan bisa menimbulkan cacat kecil. Karena itu, tahap pertama adalah persiapan permukaan. Setiap cangkang diamplas menggunakan kertas amplas atau mesin khusus. Tujuannya bukan untuk menghaluskan sepenuhnya, melainkan menciptakan tekstur mikro yang seragam agar cat dapat menempel dengan lebih kuat. Setelah itu, cangkang melewati proses penghilangan listrik statis. Permukaan plastik mudah menarik debu halus. Bahkan partikel mikroskopis dapat merusak hasil akhir pengecatan. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting. Memasuki tahap pengecatan, cat terlebih dahulu disaring untuk menghilangkan kotoran halus, lalu disemprotkan secara merata menggunakan alat khusus. Setiap helm biasanya menerima beberapa lapisan cat untuk meningkatkan daya tahan dan menghasilkan warna yang merata. Setelah lapisan pertama, helm dikeringkan dalam oven sekitar 70 derajat Celcius selama 30 hingga 45 menit. Kemudian lapisan akhir ditambahkan untuk memberikan efek mengkilap serta melindungi dari goresan dan cuaca. Ketebalan total cat hanya sekitar 50 hingga 100 mikron. Lebih tipis dari rambut manusia, namun sangat kuat dan halus. Di balik ketipisannya, lapisan ini berperan penting sebagai perisai pertama yang melindungi permukaan helm dari goresan, sinar ultraviolet, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Setelah cat dasar kering, helm masuk ke tahap pemberian grafis. Pola, garis, dan logo tidak dicat langsung, melainkan menggunakan teknik decal transfer air yang memungkinkan detail tinggi pada permukaan melengkung. Setiap ukuran helm,
memiliki template khusus agar posisi grafis tetap proporsional. Permukaan helm dibasahi, lalu decal ditempatkan dengan presisi dan diratakan untuk menghilangkan gelembung udara. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi. Karena sedikit saja kesalahan posisi dapat membuat pola terlihat tidak simetris atau bahkan harus diulang dari awal. Setiap lekukan pada cangkang helm menuntut penyesuaian manual agar grafis dapat menempel sempurna tanpa kerutan. Setelah itu, lapisan bening disemprotkan secara merata untuk melindungi grafis dari sinar UV, kelembapan, dan goresan. Lapisan transparan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memberikan efek kilap yang memperkuat warna, serta menambah kedalaman visual pada desain helm. Dengan perlindungan ini, grafis tidak mudah pudar atau rusak, meskipun digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan, mulai dari panas terik hingga hujan. Helm kemudian dipanaskan dalam oven selama sekitar 4 jam, agar semua lapisan menyapu secara kimia dan menjadi lebih kuat serta tahan lama. Tahap berikutnya adalah pemasangan list karet di bagian bawah helm. Karet ini dipanaskan terlebih dahulu agar lebih lentur, lalu dipasang mengikuti bentuk cangkang. Selain estetika, bagian ini juga membantu mengurangi gesekan dan mencegah air masuk. Karet pelindung tersebut berfungsi sebagai lapisan peredam tambahan di area tepi helm, sehingga meningkatkan kenyamanan saat digunakan dalam waktu lama. Di balik cangkang keras, terdapat sistem penyerap benturan yang sangat penting, yaitu lapisan EPS. Busa ini dirancang dengan struktur sel khusus dan kepadatan yang dikontrol untuk memberikan keseimbangan antara ringan dan kuat. Di atasnya terdapat lapisan interior yang memberikan kenyamanan. Proses pembuatan bantalan dimulai dari pemotongan bahan kain dan busa menggunakan pola yang telah ditentukan. Mesin pemotong presisi atau cetakan khusus digunakan untuk memastikan setiap potongan memiliki ukuran yang konsisten sesuai desain helm. Bahan kain yang digunakan umumnya memiliki tekstur lembut, mampu menyerap keringat, serta memiliki sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kenyamanan saat digunakan. Setelah dipotong, setiap bagian kain dan busa disusun sesuai lapisan yang telah dirancang. Bagian dalam biasanya terdiri dari beberapa lapisan, dengan kepadatan berbeda, untuk memberikan kombinasi antara kelembutan dan penopang yang stabil. Selanjutnya, potongan-potongan ini dijahit menggunakan mesin industri, membentuk bantalan yang mengikuti kontur kepala manusia. Setelah semua komponen selesai, helm masuk ke tahap perakitan akhir. Lapisan EPS dipasang ke dalam cangkang, kemudian tali dagu dan pengunci dipasang dengan kuat. Setelah itu, bantalan dalam dipasang untuk menyempurnakan kenyamanan dan posisi kepala. Banyak helm modern memiliki bagian dalam yang dapat dilepas untuk dibersihkan. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan helm tanpa harus mengganti seluruh unit. Bantalan dapat dengan mudah dilepas, dicuci, lalu dipasang kembali tanpa mengurangi kekuatan atau posisi aslinya di dalam helm. Selain itu, beberapa model juga dilengkapi dengan material anti-bakteri dan teknologi penyerap kelembaban untuk mengurangi bau serta menjaga sirkulasi udara tetap optimal. Fitur ini menjadi penting, terutama bagi pengguna yang memakai helm dalam waktu lama atau di kondisi cuaca panas. Dengan perawatan yang tepat,
bagian dalam helm dapat tetap higienis, nyaman, dan berfungsi maksimal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, helm belum bisa langsung dijual. Produk harus melewati pengujian kualitas dan keselamatan. Dalam uji benturan, benda logam berat dijatuhkan ke helm untuk mensimulasikan kecelakaan nyata. Selain itu, dilakukan uji kekuatan tali dagu, uji retensi agar helm tidak terlepas saat benturan, serta pemeriksaan kekuatan struktur cangkang. Hanya helm yang lolos semua pengujian yang boleh dipasarkan. Setelah itu, helm dibersihkan dan diperiksa kembali sebelum dikemas. Produk dimasukkan ke dalam kantong pelindung, lalu ke dalam kotak dengan bantalan tambahan agar aman selama pengiriman. Jika Anda ingin menjelajahi lebih dalam teknologi dan proses industri yang melindungi kehidupan sehari-hari, perjalanan berikutnya akan kembali membawa Anda ke dalam dunia industri modern.